Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedawi, selaku moderator dari kelompok 5. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan diskusi hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tak usah lama-lama, langsung saja kita memasuki materi diskusi, yaitu akhlak dalam keluarga. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi hari ini saya buka. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita memasuki materi pertama dan kedua yang dibawakan oleh Saudari Hijrah. Saudari Hijrah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah, perwakilan dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian akhlak dalam keluarga. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ia merupakan akhlak jamak dari khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Kata akhlak ini mempunyai akar kuat yang sama dengan kata khalik yang bermakna penciptaan, segala yang ada selain Tuhan yang termasuk di dalamnya kejadian manusia. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pengertian birrul walidain. Istilah birrul walidain terdiri dari dua kata, birru dan al-walidain. Biru atau al-biru artinya kebajikan dan al-walidain artinya kedua orang tua. Pemberian istilah birrul walidain ini berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi pertama dan kedua. Dan selanjutnya kita langsung saja memasuki materi yang ketiga dan keempat yang dibawakan oleh Saudari Wa'ode Mabruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'ode Mabruka Az-Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu bagian C, hak dan kewajiban suami istri. 1. Pengertian. Pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat manusia. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah. Yang kedua, hak bersama suami istri, yaitu yang pertama, hak tamattu badani, yang kedua, hak saling mewarisi, dan yang ketiga, hak nasab anak. Materi selanjutnya yaitu bagian D, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang tua harus memelihara, mendidik, merawat, dan menyantuni anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Menurut Al-Quran, anak dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, anak sebagai perhiasan hidup dunia, yang kedua, anak sebagai ujian,
Yang ketiga, anak sebagai musuh. Dan yang keempat, anak sebagai cahaya mata. Sekian. 3 dan 4 yang dibawakan oleh saudari Waode Mabrukah, dan materi terakhir yang dibawakan oleh saudari Aisyah. Saudari Aisyah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya akan membawakan materi tentang silaturahmi dengan kerabat. Istilah silaturahmi terdiri dari dua kata, yaitu sila yang artinya hubungan atau sambungan, dan rahim yang artinya peranakan. Istilah ini adalah sebuah simbol dari hubungan baik penuh kasih sayang antar sesama karib kerabat yang asal usulnya berasal dari satu rahim. Bentuk-bentuk silaturahim. Silaturahim secara konkret dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain: 1. Perbuatan baik atau ihsan. 2. Membagi sebagian dari harta warisan kepada karib kerabat yang hadir. 3. Memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat dengan sikap saling menghormati. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun sesi tanya yang akan dijawab oleh teman-teman sekalian, yaitu dijawab oleh saudari Waode, saudari Hijrah, dan saudari Aisyah. Pertanyaan kelompok 1 dari saudara Hendra Setia Wardana. Mengapa anak dikatakan dalam Al-Quran sebagai perhiasan dunia, ujian, musuh, dan cahaya mata? Karena apabila sepasang suami istri belum mempunyai anak dalam rumah tangga, belum lengkap. Itulah mengapa dikatakan sebagai perhiasan dunia. Sedangkan mengapa dikatakan sebagai ujian? Karena selain dikatakan sebagai perhiasan dunia dalam rumah tangga, bisa jadi juga sebagai fitnah bagi kedua orang tuanya. Sebagai musuh, karena apabila anak telah mengecewakan kedua orang tuanya, dianggap sebagai musuh mereka. Dan cahaya mata artinya buah hati yang sangat menyenangkan. Pertanyaan kelompok 7 dari saudari Ananda Dwi Cantika. Apakah ada dalil atau surah yang menjelaskan tentang akhlak kepada keluarga yang non-muslim? Ayat yang menganjurkan kita untuk tetap berakhlak kepada keluarga yang non-muslim, salah satunya Quran Surah Al-Mutmainnah ayat 8, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Akan menjawab pertanyaan dari Nirawati. Bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan keluarganya yang kafir? Seharusnya bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah masuk Islam, hendaknya bersegera dengan cahaya ini untuk menerangi kehidupan keluarga dan kerabatnya. Adalah orang yang lebih utama untuk didakwahkan dengan cahaya Islam. Jika ada di antara mereka ada yang tidak menentang Islam, hal itu merupakan suatu kenikmatan besar bagi seorang muslim berinvestasi dengannya menampilkan Islam kepada mereka dengan jalan baik, dengan mendakwai mereka dengan berbagai jalan yang mubah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Azhari dari kelompok 6, yaitu sebutkan contoh birru walidain dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah bahwa banyak yang dapat kita bisa lakukan untuk menerapkan birru walidain, seperti mematuhi nasihat orang tua. Ketika kita disuruh melakukan sesuatu, kita langsung mengerjakannya, tidak berbicara kepada keduanya.
Dan ketiga, mereka meninggal, kita sebagai anak mengirimkan doa dan membacakan Al-Quran untuknya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fajar, perwakilan dari kelompok 3. Jelaskan hadis yang terkandung dalam hukum keluarga. Jawabannya, hadis yang terkandung tentang hukum berkeluarga adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjelaskan bahwa menikah juga bertujuan menjaga diri dari perbuatan zina. Hal ini mendasari hukum pernikahan dalam berkeluarga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendak segera menikah karena dengan pernikahan engkau lebih dipandang." Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ratna, yaitu sebutkan ayat dalam Al-Quran atau hadis yang memerintahkan kita untuk terus menjalin silaturahmi dengan kerabat, dan ayat mengenai hukum atau ancaman orang yang memutuskan silaturahmi. Jawabannya, salah satu ayatnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 1. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah mempergunakan namanya kamu dan meminta satu sama lain. Peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa diskusi hari ini sudah cukup. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, diskusi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.